Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 18 ayat 11, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Didok Tuhan matuau, sonari pabua matu akka halak Juda, do tu halak namangani Jerusalem, pabua namambain sakap doau sonari lahu mangalo halahi, dohot pasidukon uhuman tu halahi, suwon maatso di atak halahi pang parngoluan ni halahi namar dosai, jana dipadenggan halahi pangalaho dohot perbuatan ni halahi. Dalam bahasa Indonesia, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melihat perbuatan umat Israel dan juga orang Yehuda, maka sedihlah Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menghargai hari Sabat lagi. Mereka tetap melakukan aktivitasnya dalam Sabat. Mereka tetap melakukan untuk menghidupi kehidupannya di dalam hari Sabat. Mereka melupakan tentang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam segala sikap kehidupan, mereka juga mendirikan mesbah-mesbah, mendirikan ruang-ruang di mana menyembah kepada dewa-dewa dan pohon-pohon yang ada. Sehingga dengan demikian Allah menjadi sedih. Dalam firman Tuhan, sebelum dalam perikop ini sesungguhnya Yesaya dipanggil Allah untuk pergi kepada tukang, Yeremia dipanggil oleh Allah pergi kepada tukang periuk, di mana pada tukang periuk tanah liat itu membentuk tanah liatnya. Kemudian ketika tidak sesuai dengan keinginan oleh tukang periuk, maka dia akan bentuk lagi dan dia akan membuat sesuai dengan keinginannya. Demikianlah Tuhan akan membentuk umat kesayangan itu adalah bagaimana agar umat itu menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan pada saat ini diingatkan bahwa umat itu akan mendapatkan sebuah hukuman oleh karena pelanggarannya, akan mendapatkan sebuah ganjaran daripada Allah oleh karena perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun Allah berencana dengan melakukan itu agar membentuk umatnya. Dengan membentuk umat itu, mereka akan ingat terhadap Allah di dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan baiklah kamu masing-masing bertobat dengan tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Yang dibutuhkan bagi kehidupan umat itu adalah memperbaiki tingkah lakunya dan perbuatannya. Artinya mereka harus bersikap yang baik, menguduskan Sabat, menguduskan Tuhan, dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita adalah seperti bagaimana orang Yehuda dan orang Israel. Terkadang kita lupa kepada Tuhan oleh karena kesibukan kita, oleh karena aktivitas kita yang begitu padat. Dan Tuhan juga mengatakan pada firman Tuhan pada saat ini, dibutuhkan pertobatan sikap, pertobatan perilaku dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi melihat Tuhan dalam aktivitas kita, memuji memuliakan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita terlalu asik dengan apa yang kita lakukan dan kita melupakan Tuhan. Mungkin juga bisa saja kita dalam kehidupan kita terlalu serius untuk hal-hal yang menjadi kehidupan sehari-hari, namun kurang serius untuk menyembah Tuhan. Tuhan ingin kita merubah diri. Ketika kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita harus yakini kita dibentuk Tuhan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita
agar menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah, yang menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari terus merubah diri dan fokus kepada keinginan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan menjadi kebaikan dan pemujian kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sepanjang hari ini lihatlah Tuhan dalam kehidupanmu dan beribadalah melalui pekerjaanmu, melalui perilakumu, dan melalui segala hal yang engkau lakukan, sehingga engkau menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami harus merubah perilaku kami, merubah pola hidup kami, sehingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, jadikan firman-Mu menjadi bahagian perilaku kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur.